Halo, selamat malam Tribuners. Kembali lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, ditinggal sholat asar, motor karyawan di Bandar Lampung digasa oleh maling. Aksi seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Jalan Teguh Umar, Kedaton, Bandar Lampung terekam kamera CCTV. Kejadian pada hari Rabu 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku mendekati motor korban yang terparkir di depan kantor tersebut. Dengan mengenakan pakaian serba hitam dan juga helm berwarna putih, pelaku dengan sigap mengeksekusi motor Honda Beat dengan plat nomor BE2849ZW. Motor milik karyawan kantor bernama Latifa Desti, 27 tahun, dalam sekejap berpindah tangan. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membobol motor dengan kunci T tersebut dan akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Korban mengungkapkan pelaku melancarkan aksinya saat dirinya sedang sholat asar. Latifah mengatakan motor tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang tanpa kunci pengaman ganda. Korban mengaku pelaku melancarkan aksinya dengan memanfaatkan situasi sekitar kantor yang pada saat itu sedang sepi. Untuk memastikan hal tersebut, Latifah mengecek rekaman CCTV yang terpasang di sekitaran lokasi. Dari rekaman tersebut, baru diketahui ternyata motor Beat berwarna hitam ini dikondol oleh pelaku curanmor. Tindak pidana pencurian yang menyebabkan korban merugi sekitar 18 juta ini telah dilaporkan ke polisi setempat. Korban hanya bisa berharap motor miliknya bisa kembali. Sementara pelaku tindak oleh polisi. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Syamsuri membenarkan telah menerima laporan tersebut. Menurutnya, laporan tersebut dibuat dan diterima dengan tanda bukti laporan LP*4-4-2022-LPG-Resta Balam-Restor KDT. Atang juga menyatakan, saat ini laporan yang masih dibuat oleh korban masih dalam tahap penyelidikan. Berita selanjutnya, kelompok wanita tani tangguh mandiri menjadi salah satu poin penilaian lomba dalam Kelurahan Selampung. Kelompok wanita tani atau KWT Tangguh Mandiri menjadi salah satu aspek yang akan dinilai pada lomba kelurahan seprovinsi Lampung. Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK, Sylvia Naharayani, mengatakan ada banyak yang menjadi indikator penilaian dalam lomba kelurahan. Salah satunya menyampaikan KWT dan juga bank sampah yang ada di Kelurahan Tajoa Agung. Ia mengaku adanya KWT Tangguh Mandiri sangat bermanfaat untuk memberdayakan ibu rumah tangga dalam pemanfaatan lingkungan. Hal ini sehingga dapat mendorong perkembangan ekonomi masyarakat, terkhusus bagi ibu rumah tangga. KWT juga bisa membantu dalam penanganan persoalan lingkungan, khususnya di Kelurahan Tejo Agung. Sementara itu, Ketua KWT Tangguh Mandiri, Heni Kusmawati, mengaku keberadaan KWT untuk dengan memanfaatkan lahan tidur untuk dijadikan sumber ekonomi. KWT merupakan peralihan dari Kampung Tengah Nusantara dengan menggunakan ukuran tanah yang terbatas, kurang lebih 800 meter persegi. KWT sudah bisa menanam 45 jenis sayuran,
buah, dan juga toga atau tanaman obat keluarga. Dan juga telah mengalami 3 kali masa panen sejak didirikan. Berita selanjutnya, Polsek Natar ringkus 2 pelaku curat spesialis motor. Jajaran polisi di Mapolsek Natar berhasil mengamankan pelaku curat spesialis motor bernama Nur Khairin, 30 tahun. Dia desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pelaku curat ditangkap di Indekos Ibu Ratu, Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu 22 Juni 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara pelaku curat lainnya berinisial Gun, 32 tahun, warga Lampung Timur, merupakan DPO. Kapolsek Natar Kompol Eriko Donald Sinderau membenarkan penangkapan yang dilakukan oleh jajarannya. Enrico mengatakan STNK sepeda motor korban berada di dalam jok sehingga kerugian ditaksir mencapai 17.364.000. Kemudian pelapor melaporkan ke Mapolsek Natar guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Enrico menyatakan pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Natar guna penyelidikan lebih lanjut. Barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam magenta berikut STNK-nya. 1 unit sepeda motor Honda merah putih, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah magenta, 1 unit warna orange, 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, dan 1 unit sepeda motor lainnya warna Vario tanpa bodi atau trondol. 1 unit sepeda motor Honda Firza, 1 unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah putih, 1 unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih, dan 1 unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam. Pasal yang disanggukan pada pelaku yaitu pasal 363 KUHP. Berita selanjutnya, melawan petugas saat hendak ditangkap, pencuri ponsel di Tanggamus dihadiahi timah panas. Pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat berinisial DS 28 tahun berhasil ditangkap petugas Polsek Kota Agung Polres Tanggamus. DS sendiri merupakan warga Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Tanggamus. Ia ditangkap atas laporan dugaan curat ponsel di kamar rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang RSUD BM Kota Agung. Kapolsek Kota Agung AKP Sugeng Sumanto membenarkan informasi tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 20 Juni 2022 pukul 3 dini waktu Indonesia bagian Barat. Adapun identitas pelapor adalah Wahyudi, 19 tahun. Ia merupakan warga Pekon Negeri Ngarip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Tersangka ditangkap dalam tempo 8 jam usai korban melapor. Dalam penangkapannya, petugas kepolisian juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Sugeng menjelaskan, kronologi kejadian bermula pada Senin 20 Juni 2022 malam. Korban yang berada di ruang rawat inap Vertegulo sedang bertugas menjaga kerabatnya yang sedang sakit. Korban meletakkan ponsel miliknya itu yang sedang diisi daya baterainya. Malam itu korban yang sempat tertidur pulas bangun dari tidurnya sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Usai bangun dari tidurnya, korban mendapati ponsel raib dari tempat semula ia menaruhnya. Setelah dicari-cari, ponsel tersebut tak juga kunjung ditemukan sehingga korban menaruh curiga jika ponselnya dikondol oleh pencuri.
Tersangka diketahui merupakan residivis yang telah 3 kali keluar masuk penjara lantaran berbagai kasus curat yang dilakukan olehnya. Selain di RSUD BM, menurut pengakuan tersangka, dia juga telah melakukan curat di 5 TKP di Kota Agung Tanggamus. Dalam pengembangan kasus tersebut, Sugeng menyampaikan tersangka melakukan perlawanan aktif sehingga petugas kepolisian menghadiahi dengan timah panas. Atas perbuatannya, Sugeng menegaskan tersangka dijerat dengan pasal 363 KU Pidana. Tersangka DL saat di Mapolsek Kota Agung mengatakan ia melakukan pencurian ponsel tersebut bersama dengan 2 rekannya yang berpura-pura hendak menjenguk kerabatnya. Kemudian, saat melintasi kamar korban, ia melihat ponsel yang sedang diisi daya baterainya tergeletak dan DS juga mengakui melakukan curat di 5 rumah warga. Berita selanjutnya, kelas BPJS Kesehatan dihapus. Warga Lampung Utara khawatir pelayanan RS atau rumah sakit kacau. Sejumlah warga di Lampung Utara tidak setuju dengan adanya penghapusan kelas untuk pasien BPJS Kesehatan. Seorang warga Kota Bumi Lampung Utara, Lilis, mengatakan, jika semua pasien dijadikan satu kelas BPJS Kesehatan, tentu akan membuat pelayanan rumah sakit menjadi kacau. Ketika disinggung mengenai pembiayaan, dirinya berharap soal biaya tidak dibebankan warga. Terlebih saat ini semua butuh seperti sembako, bahan bakar, semua juga serba naik. Menurutnya, pelayanan bagi pengguna BPJS Kesehatan tergantung dari pelayanan di rumah sakit. Jika bertemu dengan orang yang songong, tentunya akan membuat pelayan tidak baik terhadap pasien. Hal lain dikatakan oleh Ari, bapak 2 anak ini mengatakan kemampuan setiap orang yang berbeda-beda. Penyamarataan kelas ditakutkan hanya akan berimbas pada penurunan pelayanan. Berita terakhir, Legawi Fest 2022 bangkitkan ekonomi Lampung. Rangkaian Legawi Festival 2022 sukses digelar di Pulau Tegalmas, Pesawaran, Lampung pada Kamis 23 Juni 2022. Kegiatan Legawi Fest 2022 gerakan nasional dengan tagline Bangga Buatan Indonesia. Kegiatan Legawi Fest 2022 ini langsung dihadiri oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Kementerian dan juga Investasi Luhut Binsar. Menteri Perindustrian Agung Gumiwang, Wakil Menteri Perdagangan Cherry, Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Kepala Perwakilan Kantor Wilayah Bank Indonesia Lampung Budiono, Bupati Pesawaran Dendi Romadona. Hadir pula secara virtual Gubernur Bank Indonesia Peri Wijayanto, Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto dan juga Menkepraf Sandiaga Uno dan juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar. Legawi Fest merupakan perhelatan gerakan nasional dari Kementerian Perindustrian dengan tagline Bangga Buatan Indonesia yang diadakan di Lampung. Dalam kegiatan Legawi Fest ini, digelar serangkaian program pendampingan dan juga fasilitas yang intensif kepada 30 industri kecil menengah atau IKM yang terpilih. Sebanyak 30 IKM terdiri dari berbagai daerah di Lampung dihadirkan dengan menampilkan produk unggulan masing-masing. Di antaranya Madu Sinta dari Kota Bandar Lampung, Raffins dari Pringsewu, Kerajinan Little Monk dari Bandar Lampung, Makanan Ringan Panda dari Pesawaran, Peci Lampung, Etika dari Lampung Timur, dan IKM lainnya. Menko Luhut mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Legawi Fest ini. Ia menuturkan kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses dan bermanfaat karena banyaknya IKM yang menciptakan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian.
Luhut juga menegaskan seluruh masyarakat Indonesia harus mencintai produk dalam negeri. Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal menyampaikan terima kasih kepada para menteri yang sudah hadir. Ia juga menuturkan melalui kegiatan Legawi Fest ini menjadi harapan besar untuk menjadi kebangkitan ekonomi Lampung, terkhususnya pada ekonomi kreatif UMKM. Arinal juga menuturkan banyak komoditi yang dihasilkan dari UMKM Lampung yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Untuk itu, ia juga berharap UMKM Lampung bisa semakin berkembang dan berkualitas untuk dapat meningkatkan perekonomian Lampung. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, TikTok @Tribun Lampung untuk dapat informasi terupdate lainnya. Selamat